kita lanjutkan. Nah, di sini ada nilai tugas. Oke, tugas 15%. Tugas apa? Ya, ketika materi yang saya share, kemudian saya bagikan, kalian pahamin, kayak ini pasti saya kasihkan tugas. Misalkan hari ini materinya apa? Oke, tugasnya di LKS kerjakan halaman ini. Nah, itu atau di modul kerjakan halaman ini, dikumpulkan hari apa. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian VTS 15%, kemudian FAS, penilaian tengah semester atau PTS, PAS, penilaian akhir semester. Oke, kalau misalkan sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan melalui kolom komentar di bawah ini, atau juga bisa japri langsung ke nomor WA saya. Oke. Nah, di sini bab 1. Oke, ada alur logika dan perangkat lunak bahasa pemrograman komputer. Alur logika pemrograman komputer, perangkat lunak dan bahasa pemrograman. Nah, sebelumnya kalian udah pernah mendengar kata logika. Kemudian kan udah pernah dengar bahasa pemrograman. Ya kan? Itu jago program. Pernah dengar apa enggak? Ya. Nah, ketika kalian pernah mendengar, tahu maksudnya itu logika apa, pemrogramannya itu apa. Ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan logika dan pemrograman komputer. Alur logikanya gimana? Nah, selain itu, ada juga, selain kita menggunakan logika, nah ini menggunakan perangkat lunak bahasa pemrograman. Ketika kita menggunakan logika kita, nah kemudian kita jalankan, kita serapkan melalui perangkat yang kita install untuk membuat suatu pemrograman komputer yang akan kita gunakan. Oke, biar lebih cepat, kita langsung saja ke materi. Nah, di sini alur logika dan pemrograman dan perangkat lunak bahasa pemrograman komputer. Nah, yang pertama, meliputi alur logika pemrograman komputer. Kemudian, di sini, sabar. Nah, dasar pemrograman. Nah, kita harus tahu dasar pemrogramannya itu seperti apa, ya. Kemudian kita ketika menjadi seorang programmer, kita menjadi seorang ahli IT atau komputer, kita harus tahu dulu dasar program atau dasar ilmu apa yang harus kita pelajari. Ya jangan sampai kita pengen bisa ini, tapi kita nggak mau tahu dasarnya seperti apa. Jangan, nggak bakalan bisa sampai kapanpun ya. Nah, alur pembuatan program. Nah, ketika kita udah tahu dasarnya, oh iya dasarnya seperti ini, berarti kita harus paham alur program ini kok bisa seperti ini, kok bisa jalannya seperti ini, dari mana ke mana, ya kan? Nah, misalkan angka 8, 8 hasilnya berapa? Penjumlahan berapa biar hasilnya angka 8. Alurnya gimana? Berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, itu dikatakan alur pemrograman. Nggak mungkin tambah sama dengan 8. Sedangkan itu kosong, nggak diisi. Nah, itu contohnya alur pembuatan program. Ya, jangan langsung kalian tulis 8, sedangkan di sini keterangannya nggak ada atau datanya tidak ada. Itu bukan dikatakan alur pembuatan program. Nah, di sini kemudian perangkat lunak bahasa pemrograman. Nah, ini udah semua, kita alur udah, penulisan sudah. Nah, otomatis kita dituangkan ke dalam suatu perangkat lunak atau software aplikasi yang digunakan untuk pembuatan bahasa pemrograman. Ya. Nah, selain ini ada klasifikasi software. Kalian harus tahu ketika kalian buatin Android, softwarenya apa,
Kemudian ketika kalian membuat game, softwarenya apa? Ketika kalian membuat aplikasi, softwarenya aplikasi, misalkan aplikasi berbasis desktop, softwarenya apa? Kemudian aplikasi berbasis web itu softwarenya apa? Harus tahu, ya kan? Kemudian ini kekurangannya apa, kelebihannya apa, software yang kalian gunakan. Harus tahu, jangan sampai kalian asal software jepret jepret jepret. Ternyata ada kekurangan yang membahayakan kalian dan semua orang. Ya, jangan salah, di IT kalau kita salah, kalau kita ini, itu semuanya bakalan publik, semuanya bakalan tahu, bakalan hancur, ya. Nah, klasifikasi bahasa pemrograman. Nah, ketika kalian memilih suatu software, ya di situ ada yang namanya bahasa pemrograman. Ada bahasa HTML, contohnya ada bahasa PHP, kemudian ada bahasa JavaScript, kemudian ada bahasa Pascal, kemudian ada bahasa Linux, kemudian ada bahasa jaringan. Nah, itu bahasa-bahasa yang harus kalian gunakan. Kemudian ada bahasa tingkat tinggi, bahasa tingkat rendah, ada bahasa tingkat menengah, ya. Itu harus kita pahami. Jangan sampai kita tahu software, kemudian kita nggak tahu bahasanya. Ini apa ya contohnya? Kemudian titik koma itu apa ya bahasanya? Kalau kita kan titik koma biasanya maka kalau di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa komputer titik koma ada yang namanya apa titik koma maka ya kalau bahasa Indonesianya kan maka. Kemudian bahasa komputernya kan titik koma. Nah, contohnya itu kalau di Microsoft kalau menggunakan softwarenya yang namanya Microsoft Excel. Nah, selanjutnya, implementasi perangkat lunak aplikasi pemrograman. Nah, ketika kalian udah buat semua aplikasi, kemudian klasifikasi bahasa, nah, program yang kalian akan buat itu mau disalurkannya kemana, mau dipasangnya ke siapa, mau sasarannya siapa. Contoh, kalian membuat aplikasi sewa mobil. Nah, kalian ke siapa tujuannya? Misalkan ke perusahaan mobil ini. Nah, itu harus kalian rencanakan. Itu dikatakan alur logika pemrograman. Ya, oke. Selanjutnya ada yang namanya. Oke, di sini kita lanjutkan alur logika pemrograman komputer. Algoritma membutuhkan spesifikasi input masukan sesuai yang diperlukan, memproses melalui serangkaian angka dan menghasilkan output sebagai solusi permasalahan. Nah, maksudnya alur logika itu kata kuncinya harus ada input, masukan, harus ada output atau pengeluaran atau hasil cetakan. Nah, kita ambil contoh logika kita ketika kita mau mengeprint, ya. Nah, inputnya atau masukannya itu apa? Ya, sebuah data atau teks. Ya, kemudian outputnya apa? Kertas hasil cetakan. Kita input, kemudian colokkan instalasi listrik, printer, kemudian USB printer colokin atau masukkan ke laptop kita. Nah, kemudian install aplikasi atau software dari printer tersebut. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, hasil cetakan dari inputan data. Ya, itu contohnya. Oke, di sini dasar pemrograman. Jika komputer digunakan menghitung pembayaran pada seorang pegawai, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menampilkan pesan pada layar jumlah jam kerja. Kemudian menunggu user. User apa? Pengguna ya. Memasukkan data jam kerja dan setelah ditekan enter maka komputer akan memasukkan data ke dalam memori. Nah, menampilkan pesan pada layar nominal gaji per jam.
Menunggu user masukkan data per jam bekerja dan setelah ditekan enter maka komputer